Allahumma salli Ali Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Masyiral muslimin rahimakumullah, dimanapun berada kita bersyukur bersua kembali dalam keadaan sehat walafiat. Dan teman kita hari ini adalah masih meneruskan surat Hud. Thank you. Surat yang ke-11. Pagi ini kita masuk ayat 51 sampai 55. Ustadz kita sudah masuk atau masih saya Insyaallah. Alhamdulillah. Jadi jemaah sekalian, Ustadz kita sudah bersama dan kita minta kepada beliau dengan segala hormat untuk memandu kita, membimbing kita membacakan ayat suci Al-Quran surat Hud, surat yang ke-11 ayat 51 sampai 55. Kepada Ustadz kita persilakan dengan segala hormat. Fadhil Ustadz. Syukran, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Ya qaumi la as'alukum alaihi ajra. Ya qaumi la as'alukum alaihi ajra. In ajri illa ala alladhi fatarani afala ta'qilun. In ajriya illa alladhi fatarani afala ta'qilun. وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ. وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ. يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً. يُرْسِلِ وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ. وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن
نحن لك بمؤمنين وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء إن تقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون قال إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون من دوني فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون صدق الله العلي العظيم Sadaqallahu ala rasulillah ala rasulillah Allahumma salli ala على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى Muhammad. محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد عاجل فرجهم. Mewakili jemaah, kita mengucapkan terima kasih banyak, syukur katsira kepada Ustadz kita, Ustadz Safi Saleh dari Singapura yang telah memandu kita, membacakan kepada kita ayat suci Al-Quran. Semoga ayat-ayat yang beliau bacakan tadi menjadi wasilah dan menjadi syifa, supaya beliau selalu diberikan kesehatan lahir batin yang prima. Amin, amin, Allahumma amin. Ya Allah. Amin. Begitu juga jemaah sekalian yang ikut membaca Al-Quran, semoga dengan bacaannya tadi juga mengundang para malaikat untuk bersaf-saf di atas rumahnya sampai ke arasy Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin. Kita teruskan surat Hud, surat yang ke-11. Surat Hud adalah Nabi Hud, turunnya di Mekah, disebut Makkiyah dan jumlah ayatnya 123. Kebetulan kita memang sudah masuk membicarakan tentang Nabi Hud. Sejak pertemuan yang lalu kita sudah bicara tentang Nabi Hud. Jadi Nabi Nuh dulu, baru habis itu Nabi Hud. Kita review atau kita ulangi dari ayat yang ke-50 yang merupakan akhir pembahasan kita kemarin. Allah SWT berfirman di ayat 50, wa ila adin akhahum huda, dan kepada kaum Ad akhahum diutuslah saudara mereka yaitu Hud. Jadi kalau kaum Ad nama nabinya Nabi Hud, kalau kaum Samud nama nabinya Nabi Soleh. Kalau kaumnya Madian nabinya Nabi Syuaib. Ini adalah kaum Ad, nabinya adalah Nabi Hud. Qala, berkata Nabi Hud kepada kaumnya, ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Nabi Hud berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, i'budullah, beribadalah kepada Allah. Ma lakum min ilahin ghairuh, karena tidak ada ilah
bagi kalian selain daripada Dia. Jadi tidak ada yang pantas disebut ilah, karena semua selain Dia pada hakikatnya adalah ciptaannya, makhluknya. Jadi menyembah makhluk berarti sama dengan menyembah sesuatu yang setara dengan kita, bahkan mungkin lebih rendah dari kita, kalau yang bersangkutan adalah benda mati. In antum illa muftarun, kalau kalian menyembah selain Allah, pasti alasannya dibuat-buat. Karena tidak ada alasan yang masuk akal untuk menyembah apapun dan siapapun selain daripada ilah yang satu, Allah yang Esa. Kita masuk pada ayat 51. Sekarang kemudian Nabi Hud berkata lagi kepada kaumnya, ya qaumi, wahai kaumku, la as'alukum alaihi ajra. Ingat kalau Nabi Nuh sebelumnya, ya qaumi la as'alukum alaihi malan, menggunakan kata mal. Ajra, mal hampir sama, mal harta benda, ajra upah. Jadi wahai kaumku, saya tidak minta upah di dalam menjalankan tugas ini. Makanya kita sampaikan ini kata-kata ini berulang-ulang dalam Al-Quran. Ini berulang-ulang dalam Al-Quran menjadi sangat menyayangkan, menjadi sangat mengherankan kalau dalam perustadzan dan perulamaan kita itu kemudian menentukan tarif. Kamu minta namanya. Dan di Jakarta banyak seperti ini. Nggak tahu kalau di Malaysia atau di Singapura, tapi kalau di Jakarta, di Indonesia banyak. Nah, jadi mematok. Padahal ini semua nabi-nabi mengucapkan ini. Ini berulang-ulang dalam Al-Quran. Inilah sebabnya maka di surat Al-Furqan itu Nabi mengatakan, wahai Tuhanku, umat itu, kaumku itu telah menjauhi Al-Quran. Karena dalam hal apa, bayangkan dalam menyampaikan Al-Quran pun juga melawan Al-Quran. Karena Al-Quran jelas mengatakan begini, ya qaumi la as'alukum alaihi ajra. Wahai kaumku, saya tidak minta kepada kalian alaihi, atas tugas saya ini, upah. Ya. Saya tidak minta upah. Sering kita berkata, terus mereka makan apa? Nah, pertanyaan itu adalah pertanyaan manusia dalam pengertian pekerjaan duniawi. Kalau yang bersangkutan itu menjalankan tugas-tugas ketuhanan, ya tentu Tuhan yang bertanggung jawab. Dan disitulah letaknya kepercayaan, keimanan, ketuhanan, teologi namanya, ketauhidan. Disitulah tempatnya. Nah, kalau kemudian kepercayaannya orang yang menyampaikan agama dan yang menerima agama sama saja, terus buat apa? Ya, seperti itu. Ibaratnya sama-sama sakit duniawi, ya, sakit materi. Makanya Nabi-Nabi, kalau sebelumnya adalah Nabi Nuh mengatakan, la as'alukum alaihi mala, maka di sini la as'alukum alaihi ajra. Saya tidak minta kepada kalian atas pelaksanaan tugas ini ajra, upah. Kenapa in ajriya, tiadalah upahku illa, kecuali, jadi tiadalah, ya, kecuali alalladzi fatarani. Kalau tempat sebelumnya alallah, kalau sini alalladzi fatarani, ya, kepada zat yang menciptakan aku, ya. Bukan mengutus aku, tapi alalladzi fatarani, ya. Jadi tugasnya Nabi adalah menjalankan tugas. Sebetulnya jemaah sekalian, ini prinsip ini bisa dipakai oleh seluruh profesi. Jadi kalau kita menjalankan profesi kita, penekanannya pada menjalankan profesi. Kalau kita menjalankan profesi kita dengan sungguh-sungguh, maka otomatis orang akan menghargai kita dengan baik. Profesi apa saja. Menjadi dokter, kalau dokter dijalankan dengan baik, nanti pada akhirnya pasiennya akan bercerita satu sama lain. Akhirnya menjadi terkenal, menjadi banyak pasien datang kepadanya. Pokoknya apapun, karena ini kan menunjukkan keikhlasan, tidak pamrih. Dan artinya bahwa murni kemanusiaan. Kalau dari sisi manusia, di murni kemanusiaan, tidak ada faktor pamrih di dalamnya. Justru biasanya orang tidak berpamrih, orang hormat, orang memuliakan. Justru kalau orang orang meminta-minta sesuatu, orang menghargai sesuai dengan permintaannya, dan itu benda. Jadi orang yang meminta sesuatu atas upaya yang dilakukannya, maka orang akan menghargainya sesuai dengan permintaannya. Jadi artinya apa? Nilai orang itu sama dengan benda yang dimintanya. Sedangkan manusia itu sebetulnya tidak bisa dipadankan, tidak bisa disetarakan dengan benda apapun, termasuk makhluk-makhluk hidup seperti hewan-hewan. Kenapa? Karena manusia ini adalah makhluk yang paling mulia.
Makanya Nabi Hud mengatakan, in ajriyat adalah upahku illa kecuali itu urusan Allah. Allah yang fatarani menciptakan aku. Jadi dia menciptakan aku, ya dia tentu bertanggung jawab atas ciptaannya. Saya lahir tidak minta-minta kok. Saya tidak pernah meminta untuk diciptakan. Saya tidak pernah minta untuk dilahirkan. Iya, kira-kira seperti itulah bahasanya para nabi. Yang menciptakan aku adalah Allah. Karena dia menciptakan aku Allah, ya maka Allah bertanggung jawab. Persis sama dengan kita orang tua. Ingat jemaah sekalian, tidak ada anak dari kita itu yang minta dilahirkan. Ya, anak itu belum ada kan? Bagaimana dia meminta untuk dilahirkan? Orangnya belum ada. Jadi semua anak yang lahir itu murni, ingat, murni, pure, keinginan, kehendak orang tuanya. Bukan maunya si anak. Karena anak lahir murni kehendak orang tuanya, otomatis orang tua harus bertanggung jawab 100%. Ya, seperti itulah juga kira-kira. Karena anak itu dilahirkan bukan maunya, maka kemudian yang bertanggung jawab melahirkan dia itulah yang akan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Seperti itulah juga dengan Allah SWT. Jadi asumsinya, yang namanya ulama, ustadz sebetulnya tidak mau melakukan itu, tapi Allah memerintahkannya seperti itu. Allah memerintahkannya dan dia patuh kepada Tuhannya, maka dia melakukannya. Karena Tuhannya memerintahkannya, maka Tuhannya bertanggung jawab kepadanya. Maka in ajriya illa 'alal ladzi fatarani. Nah, coba kita lihat ini alurnya. Kenapa kita perhatikan ini? Karena tiba-tiba afala ta'qilun. Jadi ini masuk akalnya di sini. Afala ta'qilun ini ya. Afala ta'qilun. Kenapa kalian tidak menggunakan akalnya? Ya. Jadi akalnya seperti itu. Apa masuk akalnya? Kan Tuhan yang menciptakan kita. Bukan kita yang mau diciptakan. Ya, bukan kita yang meminta orang tua untuk melahirkan. Orang tua sendiri yang punya inisiatif untuk melahirkan kita. Maka orang tua lah yang bertanggung jawab kepada kita sebagai anak. Begitu juga di sini. Jadi in ajriya illa 'alal ladzi fatarani afala taqilun. Kenapa kalian tidak berpikir menggunakan akalnya? Kita lihat di sini ayatnya. Ayat surat 6, Al-An'am ayat 90. Sini Allah berfirman, ulaikal ladzina hadallahu fabihudahu muqtadi. Ya, mereka itulah orang-orang yang hadallah, Allah beri petunjuk. Fabihudahu muqtadi, karena Allah beri petunjuk pada mereka, maka ikutilah dia. Ya, kenapa petunjuk? Ingat di surat Yasin, ya, ittabi man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Ya qaumi tabi'ul mursalin, wahai kaumku ikutilah nabi-nabi itu, ya. Ittabi man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Ikutilah dia nabi itu yang tidak minta upah dari kalian, karena menunjukkan dia mengikuti petunjuk, bukan kepentingan pribadinya. Fabihudahu muqtadi, maka dengan petunjuk itulah yang ada padanya, yang melekat padanya, kita disuruh mengikutinya. Qul, katakanlah, la as'alukum alaihi ajra. Sama dengan tadi. Jadi mereka yang dapat petunjuk. Jadi petunjuk itu sendiri adalah sudah merupakan karunia pemberian yang luar biasa. Jadi tidak bisa disepadankan dengan benda-benda. Makanya kepada Nabi ini, qul, katakanlah, la as'alukum alaihi ajra. Saya tidak meminta kepada kalian dalam menjalankan tugas itu ajar upah. In huwa, tiadalah dia tugas itu illa kecuali dzikra, pelajaran, lil alamin, untuk seluruh alam, untuk seluruh manusia. Ya, seperti itu. Kita lanjut. Nah, ini ada hadis dulu, kita lihat. Kita melihat bahwa kalau Rasulullah ada tambahannya, upahnya adalah mawaddah fil qurba. Nah, ini kita lihat sini. Ya. Ini ada kata-kata qul la as'alukum alaihi ajran illa al mawaddata fil qurba. Ini surat musyawarah, pernah kita ungkap dulu. Nah, jadi ini adalah dari Taus yang berkata, ya. Jadi dari Taus ini adalah dari Abdul Malik. Qala sami'tu Tausan. Saya mendengarkan Taus yaqul berkata,
Sa'ala rajulun ibna Abbasin al-makna an qawlihi azza wa jal. Jadi ada seseorang yang bertanya kepada Ibnu Abbas tentang al-makna, makna dari kalimat atau dari firman Allah SWT yang mengatakan ini, qul la as'alukum alaihi ajra illal mawaddata fil qurba. Surat Musyawarah 23 ini ya. Qul katakanlah Muhammad, la as'alukum alaihi ajra, mirip tadinya. Saya tidak minta kepada kalian alaihi atas menjalang atas tugas saya ini ajra, imbalan, upah. Illa kecuali al mawaddata fil qurba. Kecuali adalah al mawaddata fil qurba, yaitu mencintai. Al mawaddah itu memberikan sikap kasih sayang fil qurba. Nah, ini ditanyakan ini apa yang sudah al mawaddah fil qurba di sini? Faqala Sa'id bin Jubair, maka berkatalah Sa'id bin Jubair, qarabatu Muhammadin, qarabatu. Jadi yang dimaksud dengan al-qurba di sini adalah kerabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kata Sa'id bin Jubair, yang dimaksud al-qurba di sini adalah qarabatu Muhammadin. Jadi artinya bukan kerabat kita. Ini berdasarkan hadis riwayat Imam Ahmad. Karena dia mengatakan kurba di sini keluarga kita. Saya tidak minta upah dari kalian kecuali mencintai keluarga kalian. Nah, berdasarkan hadis ini bukan keluarga kita, tetapi karabatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi kerabat Nabi di sini. Ya, ini tertera di dalam hadis Imam Ahmad nomor 1920. Kita maju ayat berikutnya. Wa ya qaumi, ini masih Nabi Hud berkata lagi. Ya qaumi. Jadi permintaan pertamanya tadi adalah agar beribadah kepada Allah saja dan tidak kepada selainnya. Yang kedua tadi menegaskan bahwa dalam menjalankan tugasnya tidak minta upah. Ya. Baru sekarang, wa ya qaumi wa qaumku istaghfiru rabbakum, istighfarlah kepada Tuhan kalian. Jadi istaghfiru rabbakum, istighfarlah kepada Tuhan kalian. Summa kemudian tubu ilahi, bertaubatlah kepadanya. Ya. Summa kemudian tubu ilahi, bertaubatlah kepadanya. Ya. Dan ini kita sudah bahas juga waktu bicara Nabi dulu tadinya nih. Ya. Jadi dengan istighfar dan bertaubat, apa kata Allah? Yursilis sama'a alaikum midrara. Berkat selalu istighfar itu dan bertaubat, maka Allah akan mengirimkan kepada kalian dari langit midrara, hujan yang sangat deras. Ya, wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Ini artinya terpenuhi kebutuhan-kebutuhan, karena kalau hujan deras kan berarti tanaman tumbuh dengan subur. Satu, yang kedua wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Kekuatan kalian ditambah. Jadi bertambah kuat, semakin kuat. Ya, wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum. Ya. Wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum. Ya. Tambah kuat ya. Kalau dia istighfar dan bertaubat ini. Istighfar dan bertaubat. Nah, jadi cuma sekian berbahagia. Kalau memperhatikan sekarang di Timur Tengah, kita menyaksikan fenomena yang menarik ya. Ini nanti Amerika itu kan negara superpower ya, super power, sudah power, super lagi, super power. Kalau bahasa kitanya adidaya, ya. Adidaya, dayanya melampaui yang lain. Adi itu kan melampaui, dayanya melampaui yang lain, adidaya atau adik kuasa. Ya. Sekarang melawan Houthi Yaman. Houthi Yaman itu kan bukan negara tapi organisasi. Ibaratnya ini adalah gajah melawan semut. Nah, terang lebih itu gajah melawan semut. Amerikanya gajah, Houthi-nya semut. Nah, tapi apa yang terjadi jemaah sekalian? Kemarin Amerika menyerang hari Jumat malam kemarin, Amerika menyerang Houthi lagi. Bersekian kali pengeboman. Tapi apakah efeknya? Nggak ada. Ya, Houthi tetap bertahan ya, dan telah membalaskan kepada Amerika. Jadi artinya apa nantinya? Amerika akan semakin dipermalukan karena sebuah negara adidaya tidak bisa mengalahkan semut. Gajah tidak bisa mengalahkan semut.
Sama misalnya dengan Israel yang dipersenjatai dengan senjata-senjata sophisticated yang canggih, tetapi kemudian tidak bisa mengalahkan Hamas setelah memeranginya selama 15 bulan lebih. Ya. Padahal mereka dengan congkak bangga mengatakan, sebentar lagi kami akan mengalahkan Hamas. Jadi ini adalah apa? Fenomena yang menarik berdasarkan ayat ini. Kalau kalian banyak istighfar kepada Tuhan dan bertaubat, maka niscaya Allah mengirim kepada kalian dari langit midorara, hujan yang keras. Wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum, dan akan menambah kekuatan kalian terhadap kekuatan yang lain. Ya. Wala tatawallaw mujrimin, dan janganlah kalian bergabung dengan para pendosa, orang jahat. Mujrimin itu bukan hanya pendosa, tapi orang jahat. Jadi wala tatawallaw, janganlah engkau berwilayah. Tatawal itu kan berwilayah, berwali kepada mereka. Berwilayahlah kepada orang suci, jangan kepada mujrim. Ya. Tapi berwilayahlah kepada mukmin, muttaqin. Ya. Nah, jadi inilah. Jadi intinya di sini, kalau kita rajin istighfar dan bertobat, maka Allah menjanjikan akan menurunkan kesejahteraan dan sekaligus kekuatan. Ya. Dan kekuatan ini kekuatan yang menyebabkan pihak-pihak yang ingin menciptakan atau membuat tipu daya terhadap kita menjadi hancur, menjadi runtuh semuanya. Dan kita sekarang sudah menyaksikan di Timur Tengah. Ya. Kita sudah saksikan di Timur Tengah bagaimana negara-negara besar seperti, ingat yang menyerang kemarin Houthi itu adalah Amerika plus Inggris, ya, berdua menyerang. Apakah targetnya tercapai? Tidak. Ya, apa sebabnya? Karena mereka hanya beraninya dari udara, ya, pakai bom, nggak berani masuk darat. Kalau masuk darat habis. Seperti yang terjadi pada IDF di Gaza, masuk darat kan habis. Ribuan mereka cacat dan meninggal dunia. Jadi hanya dari udara saja. Ya. Yang kedua adalah korbannya kalau dari udara kebanyakan orang sipil. Ini terjadilah paradoks karena mereka paling banyak berbicara membela orang sipil. Namanya dengan negara demokrasi kan negara sipil. Kedaulatan ada di tangan rakyat sipil. Nah, tetapi pada saat yang sama membunuh orang sipil. Ya. Jadi wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin. Kita lihat di sini. Surat At-Tahrim. Ya. At-Tahrim ini meminta kita untuk bertaubat. Ya. Ini juga ada apa namanya? Ya, ayat 8 ya. Ya ayyuhalladzina amanu wa orang beriman, tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sesungguhnya, dengan taubat yang sebenar-benarnya. Taubatan nasuha itu dari kata nasihat, taubat yang bisa menasihati dirinya sendiri. Asarabukum, mudah-mudahan dengan taubat itu Tuhanmu ayyukaffir ankum sayyatikum. Jadi satu, kalau kita bertaubat, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita, menutupi potensi kesalahan kita. Asarabukum ayyukaffir ankum sayyatikum. Baru kemudian wa yadkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Lalu kemudian masukkan kalian ke dalam surga. Wa yadkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Masukkan kalian ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Jadi syarat masuk surga apa? Yaitu bertaubat. Taubatan nasuha. Ya. Yauma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu. Pada hari itu Allah tidak mungkin menghinakan, mengecewakan Nabi dan orang mukmin bersamanya. Ingat, la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah. Allah tidak mungkin menghinakan, mengecewakan Nabi dan orang-orang beriman. Ingat, bersamanya. Ingat, bersamanya. Ya. Bersamanya. Ya. Nuruhum, cahaya mereka. Nah, jadi mereka inilah yang selalu ingin dipadamkan cahayanya bersama mereka ini. Yuriduna litfi nurallah, ini nurhum, cahaya mereka, yas'a, memancar, baina aidihim, di sekitar mereka, baina aimanihim. Yaquluna, mereka berkata, Rabbana, wahai Tuhan kami, atmim lana nurana. Sempurnakanlah bagi kami cahaya kami. Waghfir lana, dan ampunilah. Waghfir lana, ampunilah dosa kami. Innaka ala kulli syai'in qadir. Sungguhnya kalau Tuhan berkuasa atas segala sesuatu. Ya.
Jadi yang diminta di dunia ini adalah Rabbana atmim lana nurana waghfir lana. Ini maksudnya doanya di dunia. Karena kalau di akhirat berdoa sini nggak mungkin. Ya, jadi nanti di akhirat memancar cahayanya, di dunia juga berkarisma. Berdoa Rabbana atmim lana nurana. Ya Allah, ampuni dosa kami, sempurnakanlah cahaya kami dan ampuni dosa kami. Ya. Ayat 53. Qalu ya Hudu. Mereka berkata, ya Hud, wahai Nabi Hud. Ma ji'tana bi bayyinatin. Kamu datang kepada kami dengan sesuatu yang tidak jelas ini. Maknya di sini, tidaknya di sini, ini jelasnya di sini. Ya wahai ji'tana, kamu datang kepada kami ma bi bayyinatin, tidak jelas, dengan tujuan yang tidak jelas. Ya, argumentasimu tidak jelas, tujuanmu tidak jelas. Dan karena kamu tidak jelas, wa ma nahnu bitariki alihatina. Tidak mungkin kami meninggalkan Tuhan-Tuhan kami, ya, sembahan-sembahan kami. Jadi tidak mungkin, tidak mungkin kami meninggalkan Tuhan-Tuhan kami, ya. An qaulika, hanya karena perkataanmu. Jadi tidak mungkin, karena kan tadi katakan di atas ibudullah, sembahlah Allah yang tidak ada ilah selain Dia, ya. Jadi mereka mengatakan tidak mungkin kami meninggalkan Tuhan-Tuhan kami hanya karena perkataan kamu. Artinya kami tidak mungkin mengikuti kata-kata kamu. Wa ma nahnu laka bimu'minin, dan kami tidak akan beriman kepadamu. Jadi kami tidak akan beriman kepadamu. Kami tidak akan beriman kepadamu. Nah, jadi bagi mereka Nabi Nuh berbicara tidak jelas. Ya. Jadi majid tanabi bayanati, maksudnya tidak jelas ini tujuannya tidak jelas. Karena kan bicaranya cuma akhirat. Sementara akhirat mereka tidak lihat. Coba kalau dikatakan kami datang, kalau kamu lakukan ini, maka rezekimu berlimpah ruah. Tiba-tiba hujan emas di rumahmu. Ya, itu pasti orang semuanya mau. Karena itu kelihatan. Tapi kalau berkaitan ini kan tidak kelihatan. Nanti di akhirat. Ya. Kita lihat di sini surat Al-Araf, ya. Surat Al-Araf 132, ya. Ini adalah dialog dengan Nabi Musa. Wa qalu, dan mereka berkata, mahma ta'tina bihi min ayatin litasharana biha. Ya, apapun yang kamu bawa kepada kami bihi dengannya, min ayatin, dari tanda kebesaran Allah, mujizat, litasharana, hanya untuk menyihir kami saja dengan itu, dengan ayat itu. Jadi kalau mereka mengakui ada ayat mujizat, ya itu untuk sihir, litasharana. Seperti mana Nabi Musa dituduh tukang sihir juga oleh Fir'aun. Jadi mahma ta'tina bihi min ayatin litasharana biha. Apa saja yang kamu bawa kepada kami dalam bentuk mujizat, tidak ada tujuan lain kecuali untuk menyihir kami saja. Fama nahnu laka bimu'minin, kami tidak mungkin beriman kepadamu. Jadi fama nahnu laka bimu'minin, kami tidak mungkin beriman kepadamu. Ya. Fama nahnu laka bimu'minin, tidak mungkin kami beriman kepadamu. Nah, jadi kalau kita lihat ini sambutan yang diterima oleh para nabi hampir sama semuanya, ditolak. Ya. Dan juga kaum-kaum besar yang didatangkan Nabi kepadanya juga menolak mereka. Nah inilah pelajarannya kenapa banyak cerita seperti dalam Al-Quran ataukah cerita Nabi-Nabi, karena sebetulnya Nabi-Nabi itu hanya pelakunya saja. Orangnya orangnya berbeda-beda, tetapi sifatnya sama. Yang menentang Nabi dulu sama dia yang menentang sekarang juga kebenaran. Jadi tidak ada bedanya, makanya sama. Kita langsung ke ayat 54. Ini adalah contoh patung yang disembah orang. Tapi ini kan contoh saja, ilustrasi. Kalau sebagian sekarang kota-kota tidak disembah patungnya. Ya, walaupun memang ada saudara-saudara kita di agama tertentu memberikan sajian-sajian kepada patung-patung. Ya, gitu. Kalau sekedar dijadikan sebagai hiasan seperti ini, artistik, ya tentu tidak ada masalah.
In naqulu illa taraka ba'du alihatina. Ya. Apa kata mereka? Coba lihat. Tiadalah yang kami katakan ini, ya, illa kecuali, jadi tiadalah apapun yang kami katakan kecuali bahwa taraka ba'du alihatina. Bahwa sebagian daripada Tuhan-Tuhan kami akan menimpakan kepadamu bisuin, keburukan. Jadi bagi mereka kalau Nabi nanti menghadapi kecelakaan, misalnya dilempar batu, ya pada dasarnya itu bukanlah dari mereka, tetapi alihatina, Tuhan kami, kata mereka ini. Tuhan kamilah yang mau melakukan keburukan kepada para nabi. Jadi pandangan mereka ya nabi itu nanti akan terlaknat. Yang melaknat siapa? Tuhan kami, patung-patung kami. Nah jadi dengan demikian saudara, laknat itu ada, tetapi tergantung siapa yang melaknat dan dilaknat. Ya. Kalau yang dilaknat itu salah kan berarti penalarannya terbolak-balik. Seperti di sini, mereka yang menyembah berhala justru ingin melaknat Nabi. Yang Nabi datang itu tidak punya kepentingan apa-apa. Makanya dikatakan, qala inni usyhidullah. Ya, Nabi Hud berkata, ini sebenarnya aku usyhidullah, ya, bersaksi kepada Allah. Ya, saya bersaksi kepada Allah bahwa yang saya sampaikan ini adalah darinya. Wasyhadu, dan bersaksilah juga. Anni, sesungguhnya aku ini bariun mimma tusyrikun. Saksikanlah bahwa saya berlepas diri apa yang kalian lakukan. Artinya tidak ada hubungannya dengan saya. Ya, kalau kalian menyembahnya, itu urusan kalian dengan Allah. Mimma tusyrikun, itu urusan dengan Allah. Kamu nanti akan berurusan dengan ini, ya, dengan Allah. Bukan berurusan dengan saya, kata Nabi Hud di sini. Kenapa? Kalau saya bariun, berlepas diri. Anni bariun, saya berlepas diri, mimma tusyrikun, dari apa saja yang kalian sembah. Kita semuanya akan mati dan masing-masing bertanggung jawab atas semua perbuatan kita. Ini adalah surat 6 ayat 19. Qul, katakanlah Muhammad, ayyu syai'in akbaru syahadatan. Siapakah yang lebih besar syahadatnya? Jadi adakah yang lebih besar syahadatnya? Qul, katakanlah yang paling besar syahadatnya, kesaksiannya adalah Allah. Syahadat maksudnya di sini kesaksian. Kalau kita mengatakan asyhadu, itu kan syahadat juga. Dan itu adalah persaksian kita. Kita mempersaksikan bahwa tidak ada ilah selain Allah dan Muhammad itu adalah rasulnya. Maka di sini qulillah, katakanlah Allah lah, yang paling besar kesaksiannya. Syahidun baini wa bainakum. Allah menjadi saksi antara masalah kami, saya, dan masalah kalian. Jadi kalau kalian menolak ajakan saya, itu Allah menjadi saksinya. Antara aku, antara kami, dan antara kalian. Wa uhiya ilayya, dan diwahyukan kepada saya hadzal Quran. Jadi Al-Quran ini diwahyukan kepada saya. Ya, jadi kembali kepada Nabi Muhammad ini. Ya. Maka dikatakan di sini diwahyukan ilayya kepada saya hadzal Quran, Al-Quran ini. Jadi Al-Quran ini bukan karangan saya, tapi diwahyukan kepada saya li'unzirakum, agar aku menggunakan ini memberi peringatan kepada kalian, dengan Al-Quran, bihinya dengan Al-Quran. Waman balagah, dan siapa saja yang sampai ke sana. Ya, balagah itu yang sampai Al-Quran kepadanya. Ada yang mengartikannya juga dengan balik. Ainakum, apakah kalian latashhaduna, benar-benar telah menyaksikan, annama Allahi alihatan ukhra. Apakah kalian musyahadah, menyaksikan dengan hati? Ingat, tasyhadu itu menyaksikan dengan hati. Anna, bahwa ma'allah, bersama Allah ada ilah lain, ilah alihatan ukhra. Bagaimana argumentasi kalian? Kira-kira itu maksudnya di sini. Ya. Ainakum latashhaduna annama Allahi alihatan ukhra. Qul, katakanlah, la asyhadu, saya tidak menyaksikan itu. Hati saya tidak menyaksikan adanya ilah lain selain daripada Allah Subhanahu wa taala. La asyhad, saya tidak menyaksikannya. Qul, katakanlah, innama huwa ilahun wahidun. Karena sungguhnya dia itu adalah ilah yang satu. Karena ilah yang satu, ya tidak bisa kita tarik ke bumi misalnya, ke rumah kita secara fisik. Ya, tapi
Allah hadir pada semua tingkatan eksistensi. Wa ilahun wahidun. Wa innani bari'un mimma tusyrikun. Sama tadi. Dan saya ini bari'un, berlepas diri. Ya. Mimma tusyrikun, dari apa yang kalian persekutukan. Jadi persoalan kalian menerima ini, ya urusan kalian. Kalau tidak apa-apa juga. Kenapa? Toh nanti kita akan dihadapkan di hadapan Allah. Ya. Saya sendiri berlepas diri dari apa yang kalian persekutukan. Ayatnya sekarang 55. Ini adalah patung-patung biasa dibuat orang, yang dibikin ini adalah perunggu atau misalnya batu, yang bikin manusia, setelah itu yang menyembah manusia juga. Ya. Coba kalau yang bikin patung itu manusia, yang menyembahnya manusia, coba kita manai apa artinya? Artinya Tuhan menyembah, manusia menyembah manusia. Jadi manusia menyembah dirinya sendiri di sana. Karena membuat patung ini, memahat, membuat bentuknya seperti ini, ya, seperti kepala tikus, itu adalah manusia. Ya. Baru dikasih nama-nama ketuhanan seperti Lata, Uzza, dan Manat. Ayat terakhir, min dunihi, selain daripada Allah. Ya. Jadi tidak ada yang bisa kecuali Allah. Min duni. Fakiduni jami'a. Maka cobalah kalian membuat tipu muslihat. Kidu itu tipulah saya semuanya. Maksudnya kalian semuanya tipulah saya. Kalau memang kalian menganggap apa yang saya bawa ini adalah karangan saya, yaitu iftira, mengada-adakan. Kita dikatakan ini adalah diwahyukan oleh Allah. Tapi kalau tidak percaya, cobalah tipu daya aku. Summa, kemudian la tunzirun, kemudian jangan berikan tangguh kepada saya. Kalau kalian menganggap bahwa ini adalah tipu daya saya minta kalian melakukan itu kepada saya sekarang, kata nabinya nih, kata Nabi Hud. Dan kata Nabi Hud, la tunzirun, jangan membuat tangguh, jangan memberikan tangguh kepada saya. Langsung aja sekarang perlakukan. Kita lihat di sini. Ayatnya surat Tur, surat 52. Ayat 42. Am yuriduna kaida, ataukah mereka menginginkan tipu daya? Falladina kafaru, maka adapun orang kafir itu humul makidun. Jadi namanya orang kafir itu menentang Nabi suatu apa? Humul makidun, orang-orang yang terkena tipu daya, korban tipu daya lah, kalau kita korban tipu daya. Jadi mereka adalah korban tipu daya. Jadi orang yang kufur itu korban tipu daya. Siapa yang punya tipu daya? Orang lain. Ya. Orang lain itu bisa siapa saja. Bisa teman, bisa pemimpin, bisa penguasa, dan sebagainya. Nah, jadi kesimpulannya, mereka semuanya itu adalah yang membuat tipu daya, tetapi tipu daya mereka itu tidak mungkin mengalahkan tipu daya Allah. Maka Allah menyuruh Nabi-Nya mengatakan di sini, cobalah sekarang memasang perangkap tipu daya kepada saya. Ya. Cobalah sekarang pasang alat perangkap tipu daya. Ya. Maka yang bisa tertipu dalam tipu daya itu hanya orang-orang yang kafaru di sini. Ya, kafaru ini kata kerja artinya berproses menjadi untuk semakin kafir, ya, semakin ingkar kepada Allah. Kita lihat hadis berikut ini. Ya. Ini ada hadis belakangnya nih. Hancurnya Kisra dan Kaisar. Kalau Kisra itu adalah rajanya, syahnya Iran, sedangkan Kaisar itu adalah rajanya Romawi pada saat itu. Jadi Persia dan Romawi. Kisra itu adalah Persia, ini adalah Romawi. Kisra dan Kaisar. Mungkin maksudnya sama, cuma cara mengucapkannya. Jadi sini Kaisar, sini Kisra. Ya. Nah, coba kita lihat apa kata Nabi di sini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari Abu Hurairah yang meyakini bahwa itu adalah Nabi pernah berkata seperti ini. Apa kata Nabi? Qala halaka Kisra. Halalaka, bukan halaka. Halalaka Kisra summa la yakunu Kisra ba'dahu wa Kaisarun. Ya, jadi artinya kira-kira halaka Kisra. Ya, Kisra ataukah Raja Persia akan binasa. Halaka Kisra.
akan binasa, akan hancur. Summa la yakunu Kisra ba'dahu. Setelah itu tidak ada lagi Kisra setelahnya. Jadi tidak ada lagi Kisra setelahnya. Wa Kaisarun, begitu ya Kaisar. Ini Kaisar. Mulai tadi Kisra. Ini adalah Kisra. Kisra. Sedangkan yang namanya Kaisar, ini Kaisar. Wa Kaisarun la yahlikanna thumma la yakunu Kaisarun ba'dahu. Begitu ya Kaisar Romawi maksudnya. La yahlikanna, pasti akan binasa juga. Pasti akan binasa juga, hancur juga. Summa la yakunu Kaisar, setelah itu tidak ada Kaisar lagi. Seperti yang tadi, tidak ada lagi Kisra di sini. Sini tidak ada lagi Kaisar. Ba'dahu setelahnya. Wala tuqsimanna kunuzaha. Wala tuqsimanna, lalu kalian membagi-bagi harta benda mereka. Jadi Kaisar Persia dan Romawi akan binasa, akan hancur, dan kemudian negaranya menjadi runtuh, maka menjadilah negara tak bertuan sebelum Nabi mengambil alihnya. Sehingga dikatakan wala tuqsamanna kunuzuha. Dan mereka itu mereka pasti akan bagi-bagikan. Kalian pasti akan bagikan harta benda mereka di jalan Allah fi sabilillah. Wasammal harba khada'atah. Dan sama dia Nabi menyebut al-harba, peperangan. Khazda sebagai tipu daya. Jadi setelah ini Nabi menyebut bahwa peperangan itu tipu daya, strategi kan itu tipu daya. Jadi kita sebutnya dengan khazbah itu adalah bukan kaidu tetapi tipu daya. Jadi yang namanya itu adalah tipu daya semuanya. Yang perang itu tipu daya. Jadi harb ini tipu daya. Karena kan nama tipu daya itu mengecoh lawan supaya dia bisa kalah. Hadis riwayat Imam Bukhari nomor 2803. Bukhari nomor 2803. Nah, jadi apa yang bisa kita simpulkan dari hadis ini? Bahwasanya tentang tipu daya, mereka bikin tipu daya, Allah bikin tipu daya. Seperti tadi di sini, Kaisar Romawi, Kisra Persia, dua-duanya membuat tipu daya untuk mengalahkan Nabi di Madinah. Tapi apakah Nabi kemudian kalah walaupun pada saat itu masih kecil? Jawabannya tidak. Justru semakin besar. Yang terjadi adalah Kaisar dan Kisra yang runtuh karena mereka terkena tipu daya Allah. Apa itu tipu daya Allah? Tipu daya mereka yang dikembalikan kepadanya. Jadi setiap perbuatan mereka kembali menjadi bumerang baginya. Makanya kan kita katakan dalam doa, ya manis siapa saja yang ingin, siapa saja man aradani bisu'in fa'aridahu. Man aradani bisu'in fa'aridahu. Wa man kadani faqidahu. Jadi waman kada itu adalah tipu daya. Jadi waman aradani bisu'in, siapa yang menginginkan aku tertimpa keburukan, waman aradani fa'aridahu, kembalikan kepadanya. Waman kadani, siapa yang buat tipu daya kepada saya, faqidahu, maka tipu daya juga mereka ya Allah. Nah, tipu daya Allah itu kan sebagai tipu daya. Jadi Allah itu semakin baik tipu dayanya. Jadi dengan demikian raja-raja ini baik Persia ataupun Romawi berusaha untuk membuat tipu daya buat Nabi Muhammad agar tidak membesar, mumpung masih berada di Mekah. Ternyata itu kemudian nantinya setelah pindah ke Madinah semua runtuh semuanya. Jadi inilah jemaah sekalian pembahasan kita pada kesempatan pagi hari ini, yang mudah-mudahan bisa memberikan gambaran kepada kita bahwa kalau ada musuh yang besar, entah itu superpower namanya, dan buat tipu daya seperti Amerika menyerang Yaman, itu kan tipu daya mereka buat tipu daya. Kalau bapak ibu perhatikan, itu tipu dayanya Amerika. Coba lihat ini kelihatannya kan pengen berdamai dengan Rusia, kayak begitu.
Ya, dia dekat dengan Rusia. Dia menghentikan perang di Yaman. Di Ukraina, dan tidak mau bantu lagi. Kalau kita kan katakan, wah bagus sekali Trump. Padahal itu tipu daya. Tipu daya apa? Untuk memecah belah BRICS satu ya. Supaya BRICS ini kan apa namanya? Bakal menjadi alternatifnya Amerika. Ya. Apalagi situ adalah 2/3 penduduk bumi bergabung dalam BRICS. Ya. Cina saya 1,5 miliar, India 1,5 miliar, sudah 3 miliar. Ya. Belum di sana Brasil, belum di sana Rusia lebih 100 juta penduduknya. Belum di sana yang namanya Afrika Selatan juga banyak penduduknya. Jadi pokoknya dari BRICS saja ini hampir 2/3 penduduk bumi. Ya. Setengah dari pasar global. Nah, ternyata jemaah sekalian berbahagia pengen memecah belah itu. Ya. Jadi dengan menarik Rusia masuk ke wilayahnya, ke pangkuannya Amerika, supaya Rusia jangan dekat dengan Cina. Jadi dibelah ini. Ya. Satu, yang kedua adalah agar Rusia jangan dekat dengan Iran. Ya. Karena bagi mereka, kekuatan Hamas dan Mukawamah kemarin yang tidak bisa dikalahkan, menyebabkan banyak sekali korban dari tentara Israel, itu adalah karena ada Iran di belakangnya. Nah, Iran mau diserang, tapi harus dipisahkan dulu dari Rusia. Jadi baik-baiknya Trump itu hanya untuk menarik Rusia ke dalam dirinya. Nah, setelah Rusia ditarik, dia akan melakukan perang di Timur Tengah seperti kita lihat menyerang Houthi itu. Permulaan saja itu. Pasti infrastruktur senjata militernya Houthi dihancurkan dulu. Begitu juga Hizbullah, kita lihat Hizbullah dihancurkan sampai ke kedalaman berapa meter itu, sampai sekjennya saja yang jauh di bawah tanah itu bisa kena. Ya. Harapannya apa? Supaya nanti mereka tidak lagi melawan Israel ketika menyerang Iran. Kan begitu. Karena kan dalam pandangan Israel, dalam tipu daya Israel, Iran itu terakhir. Ibaratnya kalau kita makan makanan panas dari pinggir-pinggir dulu. Ya, jangan langsung di tengah, panas sekali. Ya, Bapak biasa pasti makan nasi panas, makanan panas. Ya, kalau kita pakai tangan itu nggak bisa dari tengah, pasti panas sekali. Kita mulai dari pinggir-pinggir. Ambillah makan bubur panas. Ya, bubur panas. Itu bubur panas, semakin di tengah semakin panas, kan semakin tebal, karena cengkungan mangkoknya ke bawah. Nah, maka kalau kita makan bubur itu pasti di pinggir-pinggir, ya, yang sudah bercampur dengan oksigen, sudah berbaur dengan udara, jadi temperaturnya sudah mulai turun dengan menggunakan temperatur udara. Nah, jadi itu yang kita saksikan. Ya. Nah, dengan demikian, setelah nanti dimakan dari tepi-tepi, nanti tengahnya, apa tengahnya? Yaitu Iran. Nah, gitu. Jadi matikan dulu pinggir-pinggir. Kalau nyerang Iran, tidak mati Hezbollah, tidak mati Syria kan sekarang diambil ya oleh yang tidak pernah memerangi Israel. Begitu juga dengan Yaman. Nah, kalau sudah diambil semuanya, dilumpuhkan, ya nyerang Iran kan nggak ada lagi yang bantu. Yang paling ditakuti Israel itu kan kalau mereka diserang dari belakang oleh Lebanon, oleh Hezbollah, diserang dari belakang dari Suriah. Nah, itu yang mereka takutkan. Maka mereka harus dicopot ini. Maka kita lihat bahwa percaturan politik di Lebanon juga itu sangat mendiskreditkan Hizbullah di sana. Nah, ini saya kira jemaah sekalian berbahagia, intinya adalah mereka bikin tipu daya, tapi kita tidak perlu berkecil hati. Ya. Melalui tipu daya mereka yang memusuhi Tuhan ini akan kembali menjadi bumerang pada dirinya sendiri, kembali memakan dirinya sendiri, memakan orang yang pertama membuat tipu daya itu. Terima kasih banyak. Walafuminkum yang mau bertanya, dipersilakan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah warahmatullahi wabarakatuh. Ada kupasan tadi yang saya kaitkan dengan Al-An'am ayat 19, ada terselit apa tu ayat kulillahi syahidun baini wa bainakum. Maka apakah ini hakikatnya membuktikan walau etis sekalipun, tak terlepas jauh di lubuk terdalam kita, perlukan Tuhan, walaupun itu mereka reka-reka ciptakan melalui ilusi fikiran mereka, dan beri pencerahan tentang level-level kupasan soalan saya ni dan dalam sisi apa tu kalbu yang luar tadi, fuad, lub, akal, wijdan, dan tes kejinan yang terdalam tadi. Barakallahu fi awsan.
Baik, terima kasih banyak Pak Nur. Jadi Mas Geser Bahagia, kita ke sini dulu ayat ini tadi bahwa ini adalah petunjuk ya. Ulaika alladzina hadallahu fabihudahu muqtadi. Kita mengikuti orang yang dapat petunjuk ini fabihudahu. Ya, dan yang siapa dapat petunjuk maksudnya dapat petunjuk kitab suci. Jadi nabi-nabi atau siapapun yang menjadi pasangan kitab suci, ya isinya dalam jiwanya kitab suci. Nah, seperti itu. Siapa saja. Nabi-nabi Rasul itu kan pasangan kitab suci. Nah, maka otomatis isi hatinya adalah kitab suci. Ya. Maka karenanya kita ikuti, karena mengikuti mereka sama dengan mengikuti kitab suci, petunjuknya. Nah, seperti itulah. Jiwa kita ini berlapis-lapis untuk sampai kepada dapatkan petunjuk. Ya, berlapis-lapis. Ya. Kalau dalam Al-Quran itu lapisan paling luar itu adalah kita menyebutnya nafs. Nafs itu diri. Ya. Lalu di dalamnya ada sadar, begitu. Ada sadar itu, ya, kesadaran. Di dalamnya nanti ada kalbu. Nah, kalbu kemudian ada fuad. Fuad di dalamnya seperti yang diterangkan Ustaz Amin kemarin. Dalamnya nanti ada akal. Begitulah seterusnya, berlapis-lapis. Ya. Berlapis-lapis. Makanya misalnya kalau orang itu berbuat salah, dia bermasalah di fuadnya. Karena itu kan akal di dalamnya yang tidak bekerja. Ya, jadi contohnya misalnya di dalam surat apa? Surat Wailul likulli humazatil lumazah. Surat Al-Humazah. Di situ dikatakan wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addada yahsabu anna malahu akhlada kalla la yumbadanna fil hutamati wa ma adraka mal hutama narullahil muqaddatul lati tattalu alal afida ya. Nanti apinya menyerot masuk ke dalam afida ya. Kenapa? Karena memang bermula dari kesalahan falasi berpikir. Jadi seperti itu. Jadi itulah makanya di petunjuk. Karena petunjuk itu kan dari akal. Jadi kita mengikuti petunjuk akal karena akal itu kan alat analisa. Alat untuk menganalisis mana yang benar, mana yang salah. Ya, mana yang rusyd dan mana yang ghayy. Seperti dalam surat Al-Baqarah itu dikatakan la ikraha fid-din qad tabayyana rusydu minal ghayy. Seperti itu. Jadi bertingkat-tingkat sampai ke kedalaman. Nanti sampai kepada di dalamnya lagi ada namanya sir, ada lagi sirrul asrar. Ada rahasia dari segala rahasia. Itu jiwa kita berlapis-lapis. Makanya kalau kita bicara tentang Tuhan, sebetulnya Tuhan itu dalam tanda petik dalam jiwa kita. Karena jiwa kita lah yang bisa mempersepsi Tuhan. Jiwa kita lah yang bisa menerima konsep ketuhanan itu. Hewan-hewan tidak bisa. Ya, makanya manusia itu sangat lengkap, sangat sempurna susunan dirinya atau susunan jiwanya sampai pada tingkat Tuhan bisa hadir di sana. Ada lagi yang lain? Kalau tidak ada, kita akhiri sampai di sini. Terima kasih banyak atas perhatiannya Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wa'alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Selamat pagi. Sama Pak.